Kamu sudah berutang biaya perawatan rumah sakit sebesar 100 juta rupiah. Jika hari ini kamu tidak bisa membayarnya, anakmu harus keluar dari rumah sakit. Dokter, mohon berikan saya waktu beberapa hari lagi. Saya akan segera menelpon keluarga untuk mengumpulkan uang. Halo Ibu, Yuan sakit dan butuh uang. Bisakah Ibu meminjamkan saya sejumlah uang? Apa urusannya denganku? Hah, anak tak diakui itu sudah selayaknya tiada. Nak, komputer spek tertinggi yang kamu minta sudah ayah belikan lengkap. Totalnya 200 juta rupiah. Berapa? 200 juta rupiah. 200 juta rupiah? Halo. Anakmu menderita talasemia mayor yang parah. Untuk sembuh setidaknya butuh ratusan juta, tapi kamu hanyalah seorang kurir pengantar barang. Dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Demi menyelamatkan Yuan, saya rela melakukan apapun. Biarkan saya menjual darah atau bahkan menjual ginjal, saya terima. Saya mohon tolong selamatkan Yuan. Yuan. Mama, Yuan adalah anak yang tidak punya ayah. Biarkan saja Yuan pergi jika aku tiada. Mama tidak perlu bekerja keras lagi. Saya ikhlas menghentikan perawatan. Mama tidak akan membiarkan Yuan tiada. Bibi dokter, bisakah mengambil foto Yuan dan Mama? Nanti jika Mama bertemu ayah lagi, tolong sampaikan pada ayah. Yuan pernah hadir dan Yuan adalah anak yang baik. Yuan. Gawat, kondisi Yuan memburuk. Harus segera diberi pertolongan darurat. Cepat kamu pergi mencari uang. Di mana ayahnya anak ini? Dasar pria brengsek, tagih uangnya padanya. Ayah dari anakku, Chu Sin Lian, semua uang keluarga kita akan diberikan kepada adikmu. Meskipun kamu mendapat peringkat pertama, aku tidak akan memberimu 1 sen pun untuk biaya kuliah. karena ayah dan ibu tidak memberiku uang kuliah, aku harus bekerja sendiri. Selamat datang Tuan Jin. Direktur Jin, Nyonya Besar terus mendesakku untuk mencarikanmu pasangan. Tipe seperti apa sih yang kamu suka? Tolong beritahu aku dong. Sesuatu yang murni dan tanpa celah. Kamu. Nanti bawa bunga-bunga ini ke ruang meditasi. Hah? Oh, baik. Hei, apa yang kamu lihat? Tuan Jin setiap hari beribadah dan bermeditasi, paling benci wanita. Gadis 18 tahun sepertimu, tiap hari memikirkan cara menarik perhatian Tuan Jin. Hati-hati, dia bisa saja membuatmu menghilang tanpa jejak. Kakak, kamu baru berumur 30 tahun. Kenapa hidupmu seperti orang berumur 300 tahun? Kamu setiap hari membakar dupa, menyalin sutra. Kamu juga berlatih kaligrafi. Keluargamu punya uang sebanyak itu, tapi tidak pernah kamu habiskan. Kakak, Diam. bukan aku yang tidak diam, tapi ibumu, ibu angkatku, Profesor Jin, setiap hari mengomel padaku, mengatakan bahwa keluarga Jin, meskipun disebut raja tak bermahkota di ibu kota, tetapi keturunannya sedikit. Harta kekayaan yang begitu besar ini tidak ada yang mewarisi di masa depan, memintamu untuk segera punya anak selagi masih muda. Wu Chen, coba lihat, mau yang kurus atau yang berisi? Pasti ada satu yang bisa menarik perhatianmu kan? Kakak, coba lihat. Aku tidak percaya kamu tidak tertarik sama sekali. Wu Chen, ini adalah parfum yang diracik khusus oleh ibumu, profesor senior dari Fakultas Kedokteran, untukmu. Kali ini kamu pasti tidak bisa menahan diri. Sepertinya parfum perangsang yang dibuat untuk Tuan Jin mulai bekerja. Kenapa tidak buru-buru tunjukkan pada Tuan Jin?
Keluar. Kakak, jangan terburu-buru. Jika kamu tidak suka dengan kelompok wanita ini, masih ada kelompok yang lain, mereka ada di luar pintu. Aku akan ajak mereka masuk. Jalan. 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 Apa kau buta? Maafkan saya, maafkan saya. Dasar orang yang tidak punya sopan santun? Jangan, aku hanya datang mengantar bunga. Jangan takut, aku tidak akan membiarkanmu hamil. Aku tidak menjual diri, kenapa kamu begitu? Mau menaikkan harga? Kompensasi? Ambil ini. Kita impas. Jangan pernah berpikir untuk memeras aku dengan masalah ini. Aku tidak suka hal yang berlarut-larut. Kak. 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 Kamu baik-baik saja? Tidak kusangka, Uchen. Pertama kali langsung sekuat ini. Oh, benar, benar. Ini cek senilai 10 miliar rupiah. Bayaran untukmu, gunakan sesukamu. Ambil ini. Sudah kubilang, aku tidak keluar untuk menjual diri. Aku ini... Bukankah itu Chu Xinlian dari keluarga Chu yang hamil di luar nikah itu? Baru 19 tahun, sudah melahirkan di jalanan. Memalukan sekali. Aduh, kasihan sekali. Coba katakan padamu, apa yang kamu lakukan? Aduh, ya ampun. Tahu cara bermain sebagai jungler tidak? Kamu cepat sedikit bisa tidak? Nak, sudah bermain selama ini, haus ya. Ayah ambilkan air ya. Cepat pergi sana. Anak ini. Aduh, Bu, sepertinya aku melahirkan prematur. Mau melahirkan? Apa peduliku? Oh, iya. Adikmu bilang, mau beli kartu grafis game, harganya 100 juta rupiah. betul-betul yang itu. Cepat transfer uangnya. Ibu, Melakukan persalinan di jalan, memang ada yang seperti ini. Benar. Sungguh memalukan. Ayah suapi. Aduh, sudahlah. Jangan menyuapi lagi, jangan lagi. Aku sedang bermain game. halo, bisakah Anda meminjamkan saya uang? Anak saya sakit dan sangat butuh biaya. Ini kartu identitas saya. Anda tenang saja, saya pasti akan mengembalikannya. Dasar orang gila, pergi. Cepat pergi. Halo, bisakah Anda meminjamkan saya uang? Dasar penipu, menjauh dari saya. Saya bukan penipu, saya benar-benar akan mengembalikannya. Satpam, cepat usir penipu ini. Saya tidak ingin mengambil keuntungan dari Anda, tapi sekarang demi yuan-yuan, saya tidak punya pilihan lain. Selamat datang, Profesor Jin. Profesor Jin, bisakah kami wawancara sebentar? Semuanya minggir sebentar. Profesor Jin memang sangat sibuk. Terima kasih semuanya. Profesor Jin, tidak disangka Anda sebagai nyonya besar keluarga Jin masih bisa datang ke rumah sakit kami untuk memberikan kuliah. Terima kasih banyak atas kehadiran Anda hari ini. Tidak masalah. Hanya saja, seperti biasa, tolong bantu saya untuk lebih memerhatikan. Apakah ada gadis yang cocok untuk Wuchen kami? Dia sudah 35 tahun, tapi belum juga menikah.
Direktur, saya tidak punya uang untuk mengobati anak saya. Benda ini seharusnya bernilai uang. Menurut Anda, apakah Anda mau? Apakah longkau ini bukan milik Wu Chen? Gesper naga ini dianugerahkan oleh Kaisar kepada kami, keluarga Jin. Sudah ratusan tahun dari dinasti Ming sampai sekarang. Kenapa ada padamu? Ini diberikan oleh ayah anak saya kepada saya. Anak saya menderita talasemia genetik dan sekarang masih di ruang gawat darurat. Saya benar-benar tidak punya uang, baru ini saya keluarkan. Bukankah ini penyakit genetik keluarga Jin kita? Wu Chen juga mengidap penyakit ini saat lahir. Keluarga Jin kita mencari lama sekali, baru menemukan sel punca darah yang cocok untuk menyembuhkannya. Jangan-jangan Gesper naga ini, apakah Anda menginginkannya? Bisakah ini mengganti biaya pengobatan? saya tidak butuh uang. Penyakit anak ini, saya sendiri yang akan menanganinya. Semua biaya akan ditanggung di akun saya. Terima kasih Nyonya. Saya pasti akan membalas budi Anda. Semua orang, ikuti saya ke ruang gawat darurat. Wu Chen, kamu punya anak. Apa? Apakah kamu memberikan Gesper naga giok hijau keluarga kita kepada seorang gadis? Dia melahirkan anakmu, kamu harus menikahinya. Saya tidak akan punya keturunan. Lagi pula dia hanyalah wanita yang menjual diri. Tidak pantas menjadi istriku. Apa maksudmu menjual diri? Gadis yang kamu tiduri 5 tahun lalu, bukan aku yang membayarnya. Kamu baik-baik saja, kan? Aku tidak menyangka Wu Chen sekuat itu pada yang pertama kali. Oh, ya, ini cek senilai 10 miliar rupiah. Sebagai imbalan untukmu, gunakan saja. Ambillah. Sudah saya katakan, saya bukan wanita bayaran. Bukan begitu, Nona. Saya... Apa Tuan Jin memilihnya? Iya. Kenapa memangnya? Dia adalah seorang gadis yang polos, baru saja lulus ujian masuk perguruan tinggi, lalu dia keluar untuk bekerja. Sungguh kasihan sekali. Jangan sampai hal ini tersebar ya. Ini akan merusak reputasi Tuan Jin. Saya khawatir ini akan merusak citra Anda. Jadi saya menahan masalah ini. Anda bilang dia keluar untuk menjual diri? Bukankah ini terlalu tidak adil baginya? Bu, tolong lakukan tes paternitas untuk saya dan anak ini. Saya di Haicheng, saya akan segera kembali. Anak? Saya akan segera mengaturnya. Aduh, lihatlah, pacar Jarong ini meminta mahar 200.000. Kita masih kekurangan 100.000. Bagaimana ini? Kalau saja Chu Xinlian tidak hamil di luar nikah dan tidak laku dijual, kita masih bisa mendapatkan uang mahar untuk membantu Jiarong. Aku tidak mau tahu. Ayah, Ibu, kalian harus mencarikan solusi untukku. Jangan cemas. Bukankah Chu Xinlian itu masih punya anak? Sekarang banyak orang yang tidak punya anak, pasti ada yang mau. Kita tinggal hubungi saja, jual saja dia, bukankah uangnya akan datang? Bagus. Si pembawa sial ini akhirnya berguna juga, bagus. Biarkan saja kakakku melahirkan lagi. 1 tidak cukup, lahirkan 2. 2 tidak cukup, lahirkan 3. Dengan begitu uang kita, bukankah akan mengalir terus-menerus? Itu sudah cukup untuk biaya merawat cucu. Chu Xinlian, berani sekali kamu. Kamu punya uang, tapi tidak memberikannya kepada adikmu untuk mengumpulkan mahar, malah mengobati si pembawa sial ini. Sakit apa kamu? Ayah, Ibu, kalian mau melakukan apa? Ayah, Ibu, apa yang kalian lakukan? Dokter bilang, Yuan masih perlu oksigen dan infus, tidak boleh keluar dari kamar perawatan, cepat turunkan dia. Semuanya, cepat bantu. Saya ini nenek dari pihak ibunya. Dia ini gila, dia mau mencelakai anak ini. Mama. Lepaskan saya. Saya mau mama. Yuan sudah mau kolaps, cepat lepaskan dia. Anak itu sudah mau kolaps, cepat hentikan dia. Jangan sampai menghambat pengobatan anak. Wu Chen, hasil tesnya sudah keluar. Dia memang anakmu. Anak itu sakit parah. Seorang gadis kecil membawa anak, sungguh menderita. Cepat datang kemari. Saya baru saja lulus SMA, saya kesini untuk mencari uang kuliah, bukan yang lain.
Saya bukan wanita bayaran. Pandai sekali berakting. Jin Wuchen, kau benar-benar tidak punya hati. Yuan, maafkan Mama. Mama tidak bisa melindungimu. Seandainya kamu punya ayah, kamu tidak akan sesulit ini. Ayah, Ayah, giok ini dulu diberikan oleh ayah anak ini, pasti nilainya mahal. Saya berikan ini kepada ayah, kumohon kembalikan anak itu padaku. Laki-laki tak jelas itu, barang bagus apa yang bisa dia berikan padamu? Dasar wanita jalang ini, pergi sana. Mama, Yuan. Yuan. Aduh, anak ini sudah tidak sadarkan diri. Dia benar-benar kolaps. tenang saja, bongkar dan jual saja dia. Aduh, bongkar dan jual. Hahaha. Kau berani menyentuh milikku. Kau berani menyentuh milikku? Orangku? Kau berani menyentuhnya juga? Aduh. Apakah kau ayahku? Kau datang untuk menyelamatkan aku dan ibu? Iya. Ayah, kenapa ayah memberikannya pada dia? Aku tidak tahu. Tadi aku hanya terkejut karena dia hanya berpura-pura mengintimidasi. Maaf, aku datang terlambat. Tolong biarkan aku melihat anak itu dulu. Lakukan pertolongan pertama dulu. Cepat berikan anak itu padaku. Ayo. Apakah kau akan bilang lagi kalau aku ini menjual diri? Bukan seperti itu. Aku tidak bermaksud mengancammu dengan anak ini. Jangan katakan apa-apa lagi. Aku tahu semuanya. Aku percaya padamu. Chu Xin Lian, kau ini anak tidak tahu diuntung yang berkhianat. Kenapa? Kau memanggil selingkuhanmu ini ingin mengancam kami, ya? Dasar wanita jalang yang murahan, kau hamil sebelum menikah? Apa gunanya anak haram yang kau lahirkan itu? Lebih baik aku menjualnya saja? Karma hanya akan berbalik padamu sendiri. Cuy, aku kasih tahu ya. Jangan membicarakan hal-hal mistis itu denganku. Aku tidak percaya karma ataupun dewa. Tuan Jin adalah dewa. Jiarong, beraninya kamu memukul putraku. Ibu. Bagus, Chu. Xin Lian, dasar anak durhaka. Kamu bahkan berani membiarkan pria simpananmu membawa orang untuk memukuli kami. Apa kamu tidak takut akan hukuman langit? Yuan adalah cucu kandung kalian. Apa kalian masih punya hati nurani setelah melakukan ini? Aku ayahmu. Apapun yang kulakukan, kamu harus menerimanya. Tangannya menyentuh putriku. Dia tidak bisa memilikinya lagi. Sedangkan mulutnya tidak ada gunanya mempertahankannya. Jangan pukul dia, jangan pukul dia, jangan pukul dia. Selanjutnya, bukan tontonan yang cocok untukmu. Terima kasih. Istirahatlah dulu. Aku akan menjaga Yuan. Tidak bisa. Aku tidak akan meninggalkan Yuan. Apa yang kamu takutkan? Apa kalian berencana mengambil Yuan saat aku tidak ada di sini? Lihat aku. Tenang saja. Aku tidak akan pernah merebut Yuan. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah absen lagi dalam kehidupan kalian. Aku akan melakukan segala yang terbaik untuk menjaga kalian. Saat ini di seluruh dunia, belum ada sel punca hematopoietik yang cocok untuk Yuan. Jika ingin menyelamatkan anak ini, cara tercepat saat ini adalah memiliki anak lagi. Apakah kamu mau? Tidak bisa. Aku menentangnya. Dasar kau ini tidak tahu cara mengejar istri.
Mana ada begitu saja, menyuruh orang melahirkan anak. Xiaolian, sebelumnya karena kejadiannya mendadak, saya tidak sempat menyiapkan hadiah untukmu dan Yuan-Yuan. Semua ini, saya minta orang siapkan dengan mendesak. Ini baru sebagian di antaranya. 1 unit villa tepi pantai, 1 set mahkota kerajaan, 1 wahana, taman bermain anak, 1 set perhiasan giok hijau es, dan 1 loket panjang umur emas tertanam giok pusaka keluarga. Kakak ipar, terimalah dengan senang hati. Tidak. Saya tidak mau semua ini. Malam itu hanyalah sebuah kecelakaan. Saya tidak akan menggunakan anak untuk mengancam kalian. Saya sudah tahu semuanya. Sebelumnya, saya salah paham padamu. Maafkan saya. Xiaolian, sebelumnya, keluarga kami telah berbuat tidak baik padamu. Semua ini adalah kompensasi dari keluarga Jin untukmu dan anak. Mengenai bagaimana kamu ingin dia mengimbangimu, kamu bisa memintanya sesuka hatimu. Bahkan jika kamu meminta bintang, saya akan menyuruhnya mencari cara untuk memetiknya untukmu. Saya tidak menginginkan apa-apa. Saya hanya berharap Yuan-Yuan bisa tumbuh sehat. Sungguh anak yang baik. Mami, Yuan-Yuan, kamu sudah bangun? Apakah ada yang sakit? apakah dia ayahku? Apakah dia papaku? Ya, aku adalah ayahmu. Anak baik, aku adalah nenekmu. Sini, kita pasang dulu kalung panjang umur ini. Harta kami harus sehat dan panjang umur ya. Mami, nanti Mami tidak perlu lagi membesarkanku sendirian. Yuan-Yuan sudah punya keluarga, punya ayah, punya nenek. Benar, Yuan-Yuan kami sudah punya keluarga. Kamu juga sudah punya keluarga sekarang. Anak itu sudah bangun. Sekarang aku akan membawanya pulang untuk diobati. Selamat datang kembali Tuan Muda dan Nyonya Muda. Xiaolian, Di mana Yuan-Yuan? kamu tidak perlu khawatir soal anak itu. Aku sudah lebih dulu menempatkannya di ruang perawatan di rumah. Lalu, aku sudah memanggil semua dokter terbaik di seluruh negeri. Ada aku di sini. Tenang saja. Ibuku adalah profesor di Fakultas Kedokteran. Dokter-dokter top di seluruh negeri adalah muridnya. Jadi, bisakah kamu turunkan aku dulu? Tidak bisa. Anak ini, mengapa kamu seperti kebakaran janggut? Biasanya seperti biksu. Setelah punya istri, mengapa tidak bisa berhenti sebentar pun? Itu, aku belum mandi, badanku kotor, lebih baik aku jalan sendiri saja. Kenapa kamu tiba-tiba sedekat ini denganku? Kamu harus cepat sembuh ya, agar kita bisa punya anak untuk mengobati Yuan-Yuan. Sakit ya? Tidak sakit. Itu, aku pergi lihat Yuan-Yuan dulu. Tidak perlu, aku bisa pergi sendiri. Tunggu. Kenapa kamu masih seperti anak kecil, tidak bisa mengurus diri sendiri? Berjalan tanpa alas kaki di lantai, bagaimana jika kamu masuk angin? Berikan kakimu padaku.
Ini yang tersedia di rumah. Setelah kita selesai makan, aku akan mencarikanmu yang lebih pas. Kalau begitu, yang seperti apa yang cocok untukku? Yang bermotif kelinci kecil atau kucing kecil. Aku bukan anak kecil. Di mataku kamu memang anak kecil. Yuan-Yuan, saatnya kita minum obat. Buka mulutmu. Minum lagi airnya. Yuan-Yuan, cepat kemari. Mami, Dedi, cepat lihat. Nenek membelikanku banyak sekali mainan. Terima kasih, Profesor Jin. Kenapa masih memanggil Profesor Jin? Terlalu formal. Panggil ibu. Ibu? Nah, begitu baru benar. Bagaimana keadaan Yuan-Yuan? Kondisi Nona Muda sudah stabil. Dengan perawatan normal, dia akan bertahan sampai anak Anda dan Nona Muda lahir, tidak masalah. Merepotkan Anda. Dedi dan Mami, cepatlah berikan aku adik laki-laki atau perempuan ya. Kalau tidak, aku sakit dan merasa tidak enak. Lihatlah Yuan-Yuan kita, betapa manisnya dia. Anak itu masih di sini, Anda melakukan ini lagi. Cepat turunkan aku. Tangannya akhirnya tidak menulis lagi. Kalau tidak memelukmu, aku harus memeluk apa? Yuan-Yuan kita juga ada yang memeluk. Ayo, mari kita bawa harta karun besar dan harta karun kecil kita berbelanja. Ayo. Tuan Jin, orang-orang yang tidak berkepentingan sudah disuruh pergi. Nyonya dan Tuan Muda, Nona Muda dan Nona Kecil, salam. Bukankah kita sudah sepakat hanya datang untuk membeli sandal? Nona Muda, sandal-sandal ini adalah hadiah dan ada juga model keluarga. Semua ini, coba pakaikan pada Xiaolian dan Yuan-Yuan. Tidak. Yuan-Yuan ingin bersama Papi dan Mami memakainya. Direktur Jin tidak akan mengenakan pakaian seperti ini. Biar aku mencobanya. Ya. Semua ini bukankah terlalu banyak? Tidak banyak. Dibandingkan dengan apa yang kamu alami sebelumnya dan penderitaan yang Yuan-Yuan rasakan, semua ini tidak ada apa-apanya. Kamu sudah lelah seharian, pergi mandi sana. Mau aku bantu? Tidak perlu. Bagaimana ini? Apa baru saja bertemu lagi kita harus melakukan itu? Begitu malu, apa yang harus aku lakukan denganmu? Demi anak, aku bisa melakukan apa saja. Kalau bukan karena harus menyembuhkan Yuan-Yuan, aku pasti akan menunggu sampai kamu dengan sukarela mencintaiku. Yuan-Yuan, jangan ribut. Mama tidur sebentar lagi. Ya. Tadi malam belum puas memegangnya ya? Aku minta maaf, aku tidak sengaja. Aku akan memberikan obat untuk Yuan-Yuan.
Ayo, Yuan, minum obat. Ayah ini kenapa sih? Masa tidak tahu caranya membantu mama mengusir nyamuk? Yuan, ayah janji lain kali akan lebih hati-hati, pasti akan mengusir nyamuk untuk ibu. Yuan, kita minum obat. Sini. Yuan, biar nenek dengarkan dulu, ya. Yuan, sudah hampir sembuh total. Senangnya, terima kasih nenek. Sama-sama. Bu Chen, kalau bukan karena kalian kali ini, Yuan pasti sudah menghadapi hal yang buruk. Anak bodoh, apa yang kamu katakan? Ini semua adalah hal yang seharusnya aku dan Wu Chen lakukan. Ibu jangan menangis, ayo bergembira. Ayah, Yuan sudah sembuh, boleh sekolah kan? Yuan selalu ingin sekolah. Tentu saja boleh. Yuan mau melakukan apa saja, ayah akan dukung. Nanti kita ajak Yuan mendaftar di Taman Kanak-Kanak Swasta Yidun. Bukankah taman kanak-kanak itu sangat mahal? Xiaolian, tidak perlu khawatir. Uang bukan masalah. Ibu dan Wu Chen sudah begitu baik padaku dan Yuan. Aku tidak bisa memanfaatkan kebaikan ini. Biar aku sendiri saja yang mengurus pendaftaran Yuan agar tidak menghalangi Wu Chen untuk menikah di kemudian hari. Wu Chen, sebentar lagi aku akan mengurus pendaftaran Yuan sendiri. Kamu pergi bekerja saja. Mengapa dia masih menghindariku? Ini kartu banknya, dan data kedua orang tuanya. Juga yang ini. Bawakan semua ini sebagai hadiah perkenalan untuk guru. Baik, Ibu Wu Chen, kalau begitu saya dan Yuan pergi dulu. Nenek, ayah, sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Kamu sengaja membeli batu giok hijau imperial, mentah senilai 50 juta, di pelelangan, dan memberikannya sebagai hadiah perkenalan untuk guru. Ini namanya sedia payung sebelum hujan. Tidak ada ruginya berusaha lebih keras. Yuan lemah, jika ada yang membantunya menjaga, saya juga akan lebih tenang. Baik. Siapkan mobil, pergi ke Taman Kanak-Kanak Bangsawan Swasta Eton untuk membicarakan rencana akuisisi. Kenapa? Sekarang Long Yu juga bergerak di bidang pendidikan ya? Sekarang iya. Sebaiknya jangan biarkan dunia luar tahu tentang hubungan antara Yuan dan Wu Chen agar tidak menimbulkan dampak buruk. Sedang bermain apa? Minggir, saya sedang buru-buru. Guru Zhang, ini hadiah perkenalan untukmu. Nyonya Li, Hermes ini nilainya jutaan, ya? Mari, saya bantu urus administrasinya. Guru, jelas-jelas ibu saya yang datang lebih dulu. Baiklah, saya sudah melihat data Anda. Ibumu hanya lulusan SMA, data ayahmu juga tidak ada. Taman Kanak-Kanak Yidun kita tidak menerima pengemis kecil dari keluarga rendahan seperti Anda. Cepat pergi. Ibu guru, meskipun saya hanya lulusan SMA, tetapi Yuan kami sangat pintar. Lagi pula, kami juga punya uang untuk membayar biaya sekolah. Oh benar, kami juga sudah menyiapkan hadiah perkenalan untuk ibu. Memberikan sepotong batu pecah sebagai hadiah perkenalan, Satpam bekerja seperti apa? Membiarkan dua pengemis masuk. Bagaimana bisa itu sepotong batu? Apakah tertukar? Padahal saya memegangnya sepanjang waktu.
Ibu guru, pasti ada kesalahpahaman. Itu sama sekali bukan batu pecah. Mami, lihat tendangan saya bagus kan? Saya ingin ikut kelas sepak bola. Anak baik, nanti kita bicarakan dengan ayahmu untuk mendaftarkanmu di kelas sepak bola. Duduk. Kenapa kalian begini? Bahkan tidak ada permintaan maaf. Kalian berdua pengemis. Apa pantas anak saya meminta maaf kepada kalian? Ma, usir mereka keluar. Saya tidak mau sekelas dengan pengemis. Kami sama sekali bukan pengemis. Ayah saya super hebat. Pengemis kecil? Membual apa? Ibumu pengemis. Ayahmu paling-paling juga pengemis besar. Lepaskan Yuan. Dia sedang sakit. Memukulnya seperti ini akan berakibat buruk. Hanya seorang pengemis. Mati pun tak masalah. 10 hari lagi, Grup Longyu akan berinvestasi 2 triliun rupiah kepada sekolah Anda atas nama Putri Tuan Jin. Mengerahkan segalanya untuk membangun Yidun menjadi taman kanak-kanak swasta kelas dunia. Merupakan suatu kehormatan bagi seluruh guru dan siswa. Kami bahwa Tuan Jin memilih untuk menyekolahkan putrinya di Yidun. Kepala sekolah gawat, istri dan anak Tuan Jin dipukuli. Apa? Kalian tidak pantas menjadi seorang ibu dan tidak pantas menjadi seorang guru. Berani melawan ya? Ayah, cepat datang dan selamatkan aku. Siapa yang berani menyentuhnya? Siapa berani menyentuhnya? Cepat bangun, Yuan. Yuan. Ayah, akhirnya kau datang. Ayah datang terlambat. Atur tim medis ke Yidun. Kau ini siapa? Kau berani mendorongku? Apa kau tahu suamiku siapa? Nyonya Li, tenangkan dirimu dulu. Lihatlah penampilan pria ini yang tampaknya sangat kaya dan terpandang, mungkin dia bukan orang biasa. Meskipun dia bukan orang biasa, lalu kenapa? Suamiku adalah manajer grup Longyu. Selain Tuan Jin, pemegang kekuasaan di balik grup Longyu. Siapa yang bisa menandingi suamiku? Kau berani membantah Nyonya? Apa kau tidak percaya? Hanya dengan satu perintah dari Tuan Li, kalian semua bisa hancur berantakan? Aku sudah mengirim pesan kepada suamiku. Dia akan segera datang. Jika kalian bertiga sekarang berlutut dan mencium lantai 100 kali, mungkin aku bisa memaafkanmu. Seharusnya kalian yang berlutut dan mencium lantai, bukan? Aku lihat siapa yang berani menyuruh istriku mencium lantai. Lihat siapa yang menyuruh istriku berlutut dan bersujud. Sayang, Kau yang menindas istriku ya. dia selingkuhan si pengemis itu. Dia berani memukulku. Kau harus membalaskan dendamku. Tenang saja sayang. Dia berani menyentuh sehelai rambutmu saja. Hari ini aku akan membuatnya membayarnya 100 kali lipat, bahkan 1000 kali lipat. Masih mengancam. Apa kau tahu siapa yang kau sakiti? Mereka hanya dua pengemis bau. Betul, mereka juga memberikan batu pecah yang tidak berguna. Benar-benar memalukan. Bodoh. Ini adalah giok kaisar hijau mentah senilai 100 juta rupiah. Giok kaisar hijau mentah apa? Bukankah itu sudah dibeli oleh Tuan Jin bulan lalu? Mungkinkah dia adalah Tuan Jin? Tidak mungkin. Tuan Jin selalu menjaga jarak dari wanita. Mana mungkin dia punya istri dan anak. Dan kau, jangan berpikir hanya karena kau mendapat sedikit informasi sepele, kau bisa menipu, membual, dan omong kosong di sini. Betul. Ayahku tidak berbohong. Pengemis kecil? Kalian sekeluarga adalah penipu. Kalian seharusnya pergi mengemis di bawah jembatan. Kau berani memukul istriku. Sayang, Kau. Siapa namamu? Aku tidak akan mengganti nama margaku. Aku tidak akan mengubah nama depanku. Aku adalah manajer umum grup Longyu. Ligang, takut kan? Singkirkan dia. Ligang dari Departemen Bisnis dan Pemasaran dipecat dan akan dimintai pertanggungjawaban hukum atas tindakannya, melakukan kejahatan atas nama perusahaan. Pura-pura. Ya, aku dipecat hanya dengan satu panggilan telepon. apa kamu tidak tahu kalau seluruh grup Longyu didukung? Maaf, belum pernah dengar. Kamu. Staf SDM kan? Iya, benar. Itu aku.
Apa yang membuatku dipecat? Dan karena aku merusak reputasi perusahaan, aku harus membayar 200 miliar rupiah. Ini... Sayang, apa yang terjadi barusan? Panggilan tadi pasti panggilan penipuan, kan? Ini bukan panggilan penipuan, ini telepon dari perusahaan kita. Tuan Jin, kami benar-benar bodoh karena telah menyinggung Anda dan Nyonya. Aku pantas mati. Dasar kau istri sialan. Kalau bukan karenamu, bagaimana mungkin aku menyinggung Tuan Jin? Tuan Jin, benar. Ini salah kami. Tolong, bebaskan kami. Benar? 200 miliar rupiah ini. Kami benar-benar tidak sanggup membayarnya, Tuan Jin. Benar. Ini semua salahku, Tuan Jin. Ini adalah buah dari perbuatan kalian. Hadapi konsekuensinya sendiri. Mereka terlalu berisik. Belum pergi juga, tidak tahu mencari cara sendiri. Pergi dari sini, jangan mengganggu Tuan Jin kami. Ayo. Ayo pergi. Dia benar-benar Tuan Jin. Kalau begitu, batu itu, bukankah itu giok mentah hijau kaisar? Yuan. Guru itu orang jahat. Yuan tidak mau memberikan batu itu pada guru lagi. Yuan, guru tadi salah paham. Maafkan guru. Tadi kamu dan bibi jahat itu bersama-sama menggangguku. Dan mama, aku tidak akan memaafkanmu. Tidak pernah dengar Tuan Jin sudah menikah, Chu Yuan dan Chu Xinlian ini. Mungkin saja anak haram yang disembunyikan, karena sudah terlanjur menyinggung mereka. Lebih baik aku menjilat Tuan Jin. Aduh, Tuan Jin, intinya dia baru datang, juga tidak membawa data Anda. Data pribadinya masih ijazah sekolah menengah atas, dan juga anak ini pasti punya penyakit genetik ya. Belum tentu. Beraninya kamu bertindak seperti itu. Belum tentu ini milik Anda. Berani sekali kau. Kepala sekolah, kenapa Anda memukul saya? Cepat minta maaf kepada Tuan Jin dan Nyonya. Kepala sekolah, Tuan Jin berkuasa dan berpengaruh, menguasai setengah nadi ekonomi global. Jika beliau mau melirik saya sedikit saja, bukankah taman kanak-kanak kita akan melambung tinggi? Tuan Jin, saya akan segera memecatnya. Selain itu, saya juga akan mengeluarkan pengumuman agar dia tidak bisa lagi menginjakkan kaki di dunia pendidikan seumur hidupnya. Kepala sekolah, kau pikir Tuan Jin tidak tahu apa yang ada di benakmu yang licik itu? Saya salah, Tuan Jin. Mohon maafkan saya. Maafkan saya, Nyonya Muda Jin. Maafkan saya, Nona kecil. Pikiran saya benar-benar tertutup. Maafkan saya salah. Nyonya Muda Jin, maafkan saya. Nona kecil, pikiran saya benar-benar tertutup. Berisik sekali. Cepat pergi. Tuan Jin, saya sudah mengusir mereka semua. Masalah investasi itu... Kau juga pergi. Di mana berkas saya? Saya lupa membawanya. Kau yang paling peduli pada urusan Yuan? Tidak mungkin kau lupa. Chu Xinlian, kau masih membenciku? Saat itu aku takut akan memengaruhimu. Memengaruhi apa dariku? Gawat, sepertinya mama bodohku akan mengatakan sesuatu yang membuat papa tidak senang. Papa, mama, aku sakit sekali. Bisakah kalian menciumku? Tentu saja bisa. Bukan begitu, tapi papa dan mama cium bersamaan, satu di setiap sisi. Baiklah. Yuan, kerja bagus. Tuan Jin, anak-anak masih kecil, mereka tidak tahu apa-apa. Dia cukup mengerti kok. Kamu ini... Untungnya ada Yuan. Yuan adalah pengawal cinta papa dan mama. Tadi aku terlalu terburu-buru. Aku seharusnya memberinya waktu untuk beradaptasi. Ada apa? Tangan papa pasti dingin. Mama, kamu harus menghangatkan tangan papa dengan baik. Tanganmu juga tidak dingin? Mungkinkah terlalu panas jadi tidak nyaman?
Aduh, kenapa pergi mengurus pendaftaran sekolah? Malah kembali dengan banyak luka? Sini, cepat minum. Ini sup yang aku masak sendiri. Minumlah. Mami, kamu baik-baik saja? Apa kamu sakit? Mami baik-baik saja. Mak, bukan. Aku tidak suka sup buatanmu. Sepertinya lambungku yang bermasalah dan asam lambungku naik. Ayo kita ke rumah sakit. Ke rumah sakit apa? Cepat letakkan Xiaolian. Cepat letakkan dia. Pelan-pelan, pelan-pelan. Apa kamu lupa ibumu ini ahli dalam hal apa? Melihat reaksi Xiaolian ini, jangan-jangan dia hamil? Apakah Yuan akan punya adik laki-laki atau perempuan? Yuan, biarkan nenek memeriksanya dulu. Baik. Xiaolian benar-benar hamil. Syukurlah, akhirnya penyakit Yuan bisa disembuhkan. Kalau begitu untuk hari-hari ke depan, kamu akan menjalani masa yang berat. Tidak berat. Ibu Baptis, Kakak Wuchen. Siapakah mereka? Xingling, lihatlah ingatanku ini. Hampir saja lupa, kamu hari ini sudah kembali dari perjalanan bisnis. Xiaolian, ini putri angkatku, namanya Chen Xingling. Setelah ini panggil saja Xingling. Ibuku memang suka sembarangan mengakui anak angkat. Jangan bicara omong kosong di sini. Xingling, ini istri kakakmu, namanya Xiaolian. Dan ini cucu perempuanku yang imut, namanya Yuan. Yuan, cepat panggil tante. Tante kecil. Halo, Halo. Ibu angkat. Kenapa Wuchen sudah punya anak? Aku sama sekali tidak tahu. Ini pertama kalinya aku bertemu, dan aku tidak membawa hadiah apapun. Aduh, tidak apa-apa. Nanti setelah bayi Xiaolian lahir, kamu memberikannya sekalian saja. Apa? Di perutnya ada satu lagi? Kalau bicara soal ini, keluarga Jin kami benar-benar diberkati. Selamat ya. Oh iya Wuchen, kamu ajak Xiaolian membeli suplemen kehamilan. Ingat ya, beli yang terbaik. Yuan juga mau ikut. Ya tentu saja. Apapun itu, tidak boleh tanpa Yuan kita. Cepat pergi sana. Tunggu sebentar. Wuchen, kebetulan aku harus melakukan riset pasar. Aku ikut kalian saja ya, biar bisa bantu kalian memilih. Tuan Jin, cabang luar negeri Longyu sedang bermasalah. Saya di rumah tua. Cepat keluar, saya tunggu di mobil. Tunggu sebentar. Ada urusan mendesak di kantor. Tidak apa-apa, kamu pergi saja dulu untuk urus itu. Xingling akan mengantar saya dan Yuan. Benar, Wuchen. Saya pasti akan menjaga Xinlian dengan baik. Dia sedang hamil dan membawa anak sendirian. Tidak nyaman untuk berbelanja, lebih baik jika ada orang tambahan untuk membantu. Baiklah. Saya akan menjemputmu nanti malam. Oke. Kalau begitu, kalian pergilah. Xinlian, bagaimana kamu dan Wuchen bisa bertemu? Sebuah kecelakaan. Kecelakaan apa? Wuchen saat itu terkena obat, jadi... Pantas saja. Sudah kuduga Wuchen sama sekali tidak mungkin jatuh cinta. Dia hanya bertanggung jawab padanya. Berani mendekati Wuchen. Lihat saja bagaimana aku akan memberimu pelajaran nanti. Inilah toko obat tradisional Tiongkok terbaik di kota kami. Konon leluhur mereka adalah tabib istana. Maaf,
Hanya anggota dengan tingkat berlian ke atas yang boleh masuk ke toko kami. Ada peraturan seperti itu? Datang lagi orang miskin. Ya, benar. Nona pemegang kartu berlian, silakan masuk. Chu Xinlian, aku akan membuatmu mengerti bahwa perbedaan antara kita tidak hanya sedikit. Xinlian, ayo kita pergi. Baik. Inilah 3 harta paling berharga di toko kami. Ginseng 1000 tahun, Lingzi 1000 tahun, dan teratai salju 100 tahun. Masing-masing adalah yang paling istimewa dari yang istimewa. Jika ini dilelang, kurasa 200 miliar rupiah pun tidak akan cukup untuk mendapatkannya. Ini pertama kalinya aku melihat obat herbal seberharga ini. Dasar udik desa, terlihat bingung melihat apapun. Apakah ada suplemen untuk ibu hamil? Ada, Nona. Saya akan segera memanggil tabib kami untuk memeriksa denyut nadi Anda. Tunggu sebentar. Xinlian, mari kita jalan-jalan sebentar. Baiklah. Maaf, dokter kami. Mana ginsengku? Di mana ginseng saya? Apa jangan-jangan kau yang mencurinya, dasar orang udik? Bibi jahat, Mama tidak mencuri apa-apa. Apa kau salah paham? Aku tidak mencuri ginseng 1000 tahun milikmu. Oh ya? Masih bilang tidak mencuri. Aku lihat ya, kau ini barang kotor. Pasti suka mengambil barang orang. Ginseng ini kenapa bisa ada di tasku? Apa jangan-jangan dia berubah jadi peri, lalu masuk sendiri ke dalam tasmu? Aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Xingling. Xinlian, kau benar-benar ceroboh. Apapun yang kau inginkan, Wu Chen secara alami akan membelikannya untukmu. Kenapa kau mencuri barang? Xingling, kau kan tadi di sampingku, benar? Cepat bantu aku bersaksi. Aku tadi sibuk melihat grup kerja di ponsel, tidak memperhatikan. Dasar kau wanita jalang, bukan cuma mencuri barang orang, tapi juga menuduh orang lain. Lihat saja bagaimana aku memberimu pelajaran. Pergi. Ayah, tolong. Gabungkan data dan kirimkan padaku. Telepon yang Anda hubungi sedang... Yuan. Kamu telah merusak bahan-bahan obat di toko kami. Kalian berdua yang murahan tidak akan mampu menggantinya. Mama, jangan ganggu mamahku. Dasar orang jahat. Dasar anak nakal. Aku akan mengurusmu nanti. Pergi. Yuan. Jangan, aku sedang hamil. Naga melahirkan naga. Burung phoenix melahirkan burung phoenix. Dan anak tikus pasti akan membuat lubang. Kalian benar-benar keterlaluan. Aku sama sekali tidak mencuri ginseng ini. Kamu tidak mencuri? Dan juga kamu, anak miskin? Jangan sentuh Yuan. Langsung putar balik ke Mal. Apakah rapat lintas negara itu tidak jadi? Semua pemegang saham sedang menunggu Anda. Cepat putar balik. Xinlian, lebih baik kau mengakuinya saja. Lagi pula barang ini juga tidak hilang. Bukan aku yang mencurinya, kenapa aku harus mengakuinya? Bagus, aku ingin lihat apakah kau yang lebih kuat atau mulutmu yang lebih keras. Orang jahat, jangan ganggu mamiku. Oh, ada anak ini juga. Lihat saja, aku akan... Berani-beraninya kau sentuh orangku. Bawa dia pergi. Tuan Jin, dia mencuri bahan obat dari toko kami. Makanya aku menghukumnya. Kalau tahu dia orang Anda, meskipun aku punya keberanian 1000 kali lipat, aku tidak akan berani. Wu Chen, aku tidak melakukannya. Wu Chen, aku yakin Xinlian tidak sengaja mencuri ginseng 1000 tahun itu. Mungkin ini pertama kalinya dia melihat benda aneh ini, dan tidak sengaja memasukkannya ke dalam tas. Aku sungguh tidak melakukannya. Ginseng ini tiba-tiba ada di tasku. Jika aku bicara seperti ini, dia mungkin tidak akan percaya padaku ya. Dia pasti menganggapku pencuri.
Ayah, aku dan ibu selalu bersama. Ibu benar-benar tidak mencuri. Kau putrinya, tentu saja kau akan melindunginya. Apakah putri Tuan Jin boleh kau hina? Putri Tuan Jin? Mungkinkah wanita ini? Nyonya Jin? Kau sungguh tidak punya mata, baru sekarang kau mengenalinya. Wu Chen, bagaimana kalau masalah ini kita anggap selesai saja? Ini menyangkut reputasi keluarga Jin, tidak baik jika menjadi masalah besar. Ini menyangkut nama baik istriku. Tidak bisa dimaafkan. Periksa rekamannya untukku. Baik. Wu Chen paling serius dalam menangani pekerjaan. Kali ini dia tidak hanya datang karena wanita ini. Pada jam kerja, tetapi dia bahkan rela menghabiskan waktu untuk memeriksa rekaman CCTV demi dia. Tuan Jin, ini rekaman CCTV toko. Tuan Jin, ini rekaman pengawasan toko. Saya sudah menghubungi staf. Mereka bilang belakangan ini mereka sedang memperbaiki sistem pengawasan, jadi rekaman hari ini tidak bisa ditemukan. Aku sudah tahu kalau pengawasannya rusak. Sekarang bagaimanapun juga, Chu Xinlian sudah dicap sebagai pencuri. Tidak ada rekaman pengawasan. Hanya karena ginseng ada di tas istriku, lalu kau menuduhnya pencuri? Tetapi saat itu tidak ada orang kedua di toko. Mungkinkah wanita ini yang mengeluarkannya lalu memasukkannya ke sana? Apa yang kau bicarakan? Mana mungkin aku menaruh ginseng di tas Xinlian? Dia hanya berandai-andai. Kenapa kau begitu emosi? Wu Chen, apakah aku tidak takut kau salah paham padaku? Aku sungguh tidak menaruh ginseng 1000 tahun di tas Xinlian. Aku bersumpah. Wu Chen, kau percaya padaku, ya? Hubungi lembaga terkait. Mari kita lakukan autentikasi sidik jari. Wu Chen, kau masih tidak percaya padaku? Aku percaya bukti. Dan juga Xiao Lian. Saya hanya tinggal sementara di keluarga Jin. Lebih baik tidak menimbulkan kerenggangan antara Wu Chen dan adik perempuanku. Wu Chen, sudahlah. Asal kau percaya padaku saja sudah cukup. Aku tidak pernah meragukanmu. Dengan kata-katamu itu, bagaimanapun orang lain salah paham padaku, aku tidak peduli. Mari kita pergi. Luka Yuan masih perlu diobati. Wanita ini? Tenang saja, Kak. Aku akan mengirim orang untuk mengurusnya. Bagaimana dia memperlakukan kakak ipar? Aku akan membalasnya 1000 kali lipat. Tuan Jin, saya salah. Saya sungguh tidak sengaja. Ampuni saya, Tuan Jin. Siapa menabur angin? Dia menuai badai. Saya salah. Saya sungguh tidak sengaja. Ampuni saya, Chu Xinlian. Aku tidak akan membiarkan Wu Chen direbut begitu saja olehmu. Mulai sekarang, pangeran dan putri hidup bahagia bersama. Kenapa kau belum tidur? Ayah, kenapa saat ayah tidak ada, selalu ada orang yang mengganggu aku dan mama? Ini salah ayah, karena tidak menjaga kalian dengan baik. Ayah tidak akan pergi ke kantor lagi. Ayah akan selalu menjaga kalian. Tidak bisa begitu. Ayah tidak boleh mengabaikan pekerjaan. Ayah bisa bekerja dari rumah. Bagaimana kalau begini saja? Kalau ayah memang sangat khawatir, besok aku dan Yuan akan ikut ke kantor. Aku akan berada di dekat ayah. Bagaimana? Kamu mau? Tentu saja aku mau. Aku memang ingin belajar lebih banyak. Aku takut ayah meremehkan pendidikanku dan tidak mengizinkanku ikut. Kalau kamu ingin ikut, tentu saja kamu selalu bisa ikut. Kalau begitu aku punya satu permintaan kecil. Dia baru kali ini meminta sesuatu dariku. Di kantor, kita tidak perlu memublikasikan hubungan kita. Aku ingin memulai dari bawah untuk belajar lebih banyak. Kamu ingin begitu menjauh dariku? Tidak, bukan begitu maksudku. Sudahlah, aku mengerti. Aku menghormati keputusanmu. Sudah malam, Yuan tidur lebih awal. Mami, ayah terlihat sedih. Mami cepat hibur ayah. Apakah aku pergi ke perusahaan dan membuatnya kesal? Mamiku, kenapa kamu tidak mengerti? Mungkin kamu kurang tidur.
Tidurlah lebih banyak. Mungkin akan lebih baik. Kamu mau kemana? Mami tidurlah yang nyenyak dengan papi. Dia bahkan tidak kembali ke kamar. Memikirkan apa? Kupikir kamu marah. Aku memang sedikit marah. Maaf ya, aku salah. Aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Aku mau marah padamu karena apa? Aku pergi mengambilkan obat untukmu. Aku bisa melakukannya sendiri kok. Tidak bisa, biar aku saja. Sudah, cepatlah tidur. Tunggu. Oleskan minyak untuk mencegah peregangan kulit dulu baru tidur. Tidak perlu, saat saya melahirkan Yuan-Yuan, saya bahkan tidak pernah mengoleskan ini. Tapi sekarang ada saya. Apa yang orang lain miliki, kamu akan memilikinya. Apa yang orang lain tidak miliki, kamu juga harus memilikinya. Kalau begitu saya bisa melakukannya sendiri. Sayang, duduklah yang benar. Jangan 3 bulan pertama tidak boleh. Tenang saja, saya tahu batasannya. Saya tidak akan melakukan hal yang menyakitimu. Jangan takut. Putra Buddha dari lingkaran Jing yang terhormat, Tuan Jin ternyata mengoleskan minyak anti-stretch mark untukku secara pribadi. Sudah selesai, kita oleskan lagi besok malam. Saya mau mandi dulu, kamu tidurlah duluan. Bukankah kamu baru saja mandi? Iya, saya baru saja mandi. Baiklah, baiklah, baiklah. Saya mengerti, cepatlah pergi. Besok kamu harus bekerja. Yuan-Yuan di sini mengerjakan PR. Mami pergi bekerja ya? Ya, Mami, pergilah bekerja dengan tenang. Yuan-Yuan akan menunggumu dengan baik di sini. Baik. Hei, dari departemen mana? Ada apa dengan anak ini? Bapak, Ibu atasan, saya adalah karyawan baru yang masuk tahun ini, Chu Xinlian. Itu anak saya. Dengan ijazah SMA, bagaimana kamu bisa menyelinap masuk? Apa kamu tahu ini tempat apa? Hanya dengan ijazah seperti milikmu, paling-paling kamu hanya akan disuruh membersihkan toilet. Kenapa? Masih mau duduk di kantor dan menikmati kemewahan, ha? Jangan bicara seperti itu kepada mamiku. Mamiku adalah wanita terbaik di dunia. Siapa yang mengizinkanmu membawanya masuk? Bapak, Ibu atasan, Yuan-Yuan sangat penurut. Dia hanya akan diam di ruang istirahat mengerjakan tugas, tidak akan mengganggu pekerjaan semua orang. Kamu bilang tidak mengganggu, berarti tidak mengganggu. Ini perusahaan, sialan, bukan rumahmu. Tapi apa? Keluar. Keluar. Seorang yang buta huruf berijazah SMA. Entah lewat koneksi siapa dia bisa masuk. Benar-benar tidak tahu malu. Dia lewat koneksiku. Tuan Jin. Kamu berani menyentuhnya? Tuan Jin, saya tidak tahu dia orang Anda. Kalau saya tahu, saya juga tidak berani. Benarkah? Semua yang ada di sini dan telah menghinanya, gaji setengah tahun akan dipotong. Mengenai Anda, turun jabatan menjadi karyawan biasa, dipindah tugaskan ke Afrika. Tuan Jin. Bawa anak itu dan istirahat di sana. baik. Ayo.
Xin Lian, maafkan saya atas kekuranggajaran saya tadi. Sungguh saya minta maaf. Tidak apa-apa. Xin Lian, apa hubungan Anda dengan Tuan Jin? Tuan Jin adalah ayahku. Yuan, ini kantor, kita tidak boleh menyanyikan lagu anak-anak seperti ayah dari ayah adalah kakek. Saya dan Tuan Jin hanyalah kerabat jauh. Xin Lian, Anda mulai bekerja di perusahaan? Saya datang untuk belajar. Saya akan mengantarkan laporan kepada Wu Chen. Sampai jumpa lagi. Astaga, saya beritahu ya. Saya dengar Tuan Jin dan Xingling, mereka berdua sudah seperti teman masa kecil yang tumbuh bersama. Dulu, jika saja Ibu Tuan Jin, Profesor Jin, tidak mengangkat Nona Xingling sebagai anak angkat, mereka berdua pasti sudah lama bersama. Kalau begitu Tuan Jin yang menjaga jarak dari wanita, apakah itu demi Xingling ia mempertahankan kesetiaan? Sudah pasti. Ayo, ayo, ayo. Ternyata dia sudah punya orang yang disukai sejak lama. Wu Chen, laporan sudah selesai, lihatlah. Nanti saja aku lihat. Sekarang kamu keluar dulu. Ada urusan. Wu Chen, aku mendapatkan 2 tiket. Konser musik, ada musisi favoritmu di sana, bahkan di barisan terdepan. Mau pergi menonton bersama? Kapan konsernya dimulai? Wu Chen, kamu mau pergi menonton? Sudah lama sekali, aku belum pernah mengajak Xiaolian bepergian. Mungkin dia akan suka konsernya. Berapa harga tiketnya? Aku akan meminta seseorang mentransfer uangnya padamu. Kak Wu Chen baik sekali. Masih khawatir aku akan dirugikan. Oh ya? Jika ada kelebihan tiket, ambilkan 1 tiket lagi. Aku ingin mengajak Yuan juga. Wu Chen, apa kau akan membawa Xin Lian ikut bersamamu? Memangnya kenapa? Wu Chen mencarimu. Tante kecil menyeramkan sekali. Jangan bicara omong kosong. Tempat ini besar sekali ya. Tuan Jin, apa ada yang bisa kami lakukan? Tidak perlu sungkan begitu. Ini adalah ruang pribadi yang khusus kubuat untukmu dan Yuan. Minum teh sore di kantormu? Tidak suka? Kalau begitu, aku akan membangun yang lain lagi. Tidak. Aku sangat suka, sangat suka. Kalau begitu, silakan duduk Nyonya. Ayo. Kakak ipar, ini adalah makanan bergizi untuk ibu hamil, yang dibuat khusus oleh koki Michelin bintang 7 untuk Anda. Dan ada juga makanan ringan, yang dibuat khusus untuk Yuan. Terima kasih. Enak tidak? Wu Chen, melakukan hal seperti ini di kantor, apakah tidak terlalu baik? Kakak ipar, Anda tidak perlu khawatir. Ini ruang pribadi, karyawan di bawah tidak akan melihatnya. Tidak ada hal yang lebih membahagiakan daripada hari ini. Dasar si rakus. Kak, Yuan cenderung menyukai. Koklat hitam, kakak ipar lebih menyukai rasa manis dan ringan. Misalnya, sarang burung walet. Kalau begitu, untuk rapat hari ini tolong siapkan sarang burung walet dengan getah persik. Wow, apakah hari ini hari Dewi? Tuan Jin ternyata meminta orang menyiapkan sarang burung walet dengan getah persik dan teh sore. Wah,
Bukankah ini makanan penutup favoritku? Sarang burung walet dengan getah persi. Xingling memang favorit Tuan Jin, dia sangat perhatian. Bahkan hal sepele seperti teh sore harus sesuai dengan keinginan Xingling. Benar sekali. Biasanya tidak ada hidangan semewah ini. Kalau bukan karena Xingling, kita tidak akan bisa makan sarang burung walet kualitas premium ini. Semua orang berpikir aku dan Wu Chen lebih cocok. Sebaiknya kau tahu diri, cepat bawa anak harammu keluar dari keluarga Jin. Astaga, kenapa kau menuliskannya begini? Sudah berapa kali aku bilang padamu? Bahkan hal sesederhana ini tidak bisa dia lakukan. Ini bukan salahku. Wu Chen, lihat gosip ini, sudah menyebar kemana-mana. Menurutku, kau harus mengumumkan hubunganmu dengan kakak ipar, agar kakak ipar tidak salah paham. Tidak perlu terburu-buru. Kita lihat bagaimana dia menanganinya dulu. Andai saja malam itu tidak terjadi, dengan begitu aku tidak akan menjadi penghalang di antara mereka. Lihat kakak ipar sama sekali tidak membalas. Dia sampai menangis karena kesal. Sudah aku katakan berapa kali? Tuan Jin. Wu Chen. Duduklah di sampingku. Mulai rapat. Chu Xinlian, dengan ijazah SMA saja, dia benar-benar tidak pantas berada di sini. Wu Chen, aku akan tunjukkan padamu bahwa akulah orangnya yang pantas duduk di sampingmu. Gawat, ingin muntah. Aku adalah penanggung jawab proyek ini. Aku akan mempresentasikan kemajuan proyek kita saat ini. Rapat ditunda. Tidak mungkin. Aku tidak salah lihat, kan? Tuan Jin berani-beraninya menggendong Chu Xinlian dan pergi. Ada apa ini? Xingling, bukankah kau dan Tuan Jin sudah dekat sejak kecil? Xinlian sedang sakit. Selain itu, dia adalah kerabat jauh Wu Chen. Setelah datang dari jauh, meskipun Wu Chen tidak mengatakan apa-apa, aku harus merawatnya dengan baik. Xingling memang pantas menjadi nona dari keluarga terpandang. Dia begitu murah hati. Mami, apa kau baik-baik saja? Mami baik-baik saja. Yuan, jangan khawatir. Mengapa kau tadi tiba-tiba menggendongku keluar? Ini memberikan dampak buruk di perusahaan. Mengapa aku tidak boleh melihatnya? Karena kau masih anak kecil. Bohong. Yuan sudah dewasa. Yuan boleh melihat. Di depan anak, bagaimana kau bisa bertingkah seperti itu? Ingat, di sisiku, kapanpun dan dimanapun, kau adalah yang paling penting. Baiklah, saya mengerti, tapi lain kali jangan lakukan ini di depan anak. Tertarik dengan konser di Teater Besar Jingcheng besok malam? Saya belum pernah menonton konser. Kalau begitu, mari kita pergi bersama besok malam. Kenapa Yuan tidak dapat tiket? Kenapa bisa tidak dapat? Saya akan meminta Paman Jiang membawakan satu untukmu. Yuan tidak mau jadi obat nyamuk ayah dan ibu. Sudah, Yuan, ayo kita pergi. Jangan ganggu ayah bekerja. Tidak mau. Yuan mau bermain dengan ayah. Kalau begitu, kalian berdua tetaplah di sini. Sebaiknya jangan saya takut mengganggu pekerjaanmu. Ayo pergi, Yuan. Jangan ganggu pekerjaan ayahmu. Wu Chen memberinya tiket saya. Wanita murahan, saya pasti akan membuatmu tahu, kamu tidak pantas. Wah, Xinlian, bukankah ini konser resital piano dari maestro piano Sir Douglas? Ya. Tak kusangka kamu juga tertarik pada genre klasik seperti ini. Sudah bertahun-tahun, hanya aku dan Wu Chen di sekitarku yang tertarik pada hal ini. Duh, kamu suka variasi D minor Mozart atau rondo A minor? Aku tidak terlalu mengerti keduanya. Kenapa tidak? Lalu apa yang biasa kamu dengarkan? Aku tidak terlalu sering mendengarkan musik,
Tapi akhir-akhir ini, Wu Chen memutarkan musik untuk pendidikan janin bayi. Aku tidak tahu banyak tentang yang lain. Sayang sekali. Seni ini harus diberikan kepada orang yang mengerti cara menghargainya. Xin Lian, jangan masukkan ke hati. Aku tidak bermaksud mengatakan kamu tidak tahu cara menghargainya. Hanya saja, aku juga ingin sekali pergi. Tapi tiketnya terbatas. Aku sudah memberikan tiketnya kepada Wu Chen. Jadi aku sendiri tidak punya tiket. Ini tiketmu? Ya. Begini, aku tiba-tiba teringat aku ada urusan besok malam, jadi aku tidak akan menonton. Kamu saja yang pegang tiket ini untuk menonton. Aku juga tidak mengerti musiknya. Kalau aku pergi, aku hanya akan mempermalukan Wu Chen. Berikan tiketnya pada Xingling. Wu Chen masih bisa bertukar pikiran musik dengannya. Benarkah, Xin Lian? Kamu baik sekali. Tapi, kalau Wu Chen tahu kamu memberiku tiket itu, mungkin dia akan marah dan tidak pergi. Dia paling suka musisi itu. Begini saja, Xin Lian. Kamu jangan dulu beritahu Wu Chen bahwa kamu tidak pergi. Nanti saatnya tiba, dia sudah berangkat, pasti akan menonton konser musik itu sampai selesai. Baik. Itu, saya hari ini kurang enak badan, jadi saya tidak pergi ke kantor dulu. Bagian mana yang tidak enak badan? Tidak ada yang serius, hanya saja saat hamil badan terasa berat dan ingin tidur. Kamu pergi ke kantor dulu, aku akan bekerja dari rumah. Tidak usah. Saya baik-baik saja, kamu tetap harus pergi ke kantor dulu. Ini tiket konsernya, malam kamu langsung saja pergi. Saya akan meminta sopir mengantar saya, ini akan menghemat waktu. Ada apa? Kamu tidak bertemu denganku selama itu. Apa tidak merindukanku? Tentu saja saya merindukanmu. Saya akan mengirimkan pesan kepadamu. Cepatlah pergi bekerja, nanti terlambat. Di rumah dengarkan kata-kata Mama. Dadah. Dadah. Tak disangka, seorang pewaris terhormat Tuan Muda Jin masih khawatir dengan masalah keterlambatan. Itu karena istriku memiliki kesadaran waktu yang baik. Jika terlambat nanti, bonus akhir tahunnya akan dipotong. Salahmu bicara terlalu banyak. Mami, Papi kan tahu kondisi Mami sangat baik. Kenapa Mami harus membohongi Papi? Apa Mami tidak mau pergi ke konser musik? Karena Mami tidak mengerti musik, musik itu harus didengarkan bersama orang yang mengerti, baru paling enak. Yuan tidak mengerti, dunia orang dewasa itu sungguh rumit. Oh, Wu Chen, ini baru pertama kalinya aku melihatmu. Seserius ini. Seandainya dari dulu kau mendengarkanku kan enak. Percuma kau menjalani kehidupan pertapa selama bertahun-tahun. Aku hanya fokus pada dirinya seorang. Rasa tergila-gila ini, rupanya semua, diwariskan kepadamu dari keluarga Jin. Xiaolian, kenapa kau sendirian di sini? Wu Chen, kau sungguh perhatian ya. Kau bahkan membawakan bunga. Wu Chen, konser musiknya sebentar lagi akan mulai. Ayo kita masuk. Aku menunggu Xiaolian. Apa Xin Lian tidak memberitahumu? Dia ada urusan dan tidak bisa datang. Dia memberikan tiketnya padaku. Wu Chen, konser akan segera dimulai. Karena sudah di sini, ayo kita tonton bersama. Tanpa Xiaolian, aku tidak akan datang ke sini untuk menonton konser. Wu Chen, bahkan jika sekarang hatimu bukan milikku, nantinya pasti akan menjadi milikku. Kapan Mami mengembangkan kemampuan hebat melihat buku terbalik? Mami, apa Mami memikirkan Daddy?
Mami tidak. Anak kecil jangan ikut campur urusan orang dewasa. Mami hanya melamun. Mami, terima kasih. Em, Aku baru saja belajar sebuah idiom hari ini. Namanya kata-kata yang tidak tulus. Aku baru mengerti artinya sekarang. Siapa yang menyuruhmu melakukan semua ini? Tuan Jin, Kalian dipecat. Jangan. Jangan mempersulit mereka. Aku sendiri yang ingin mencari pekerjaan sampingan. Apakah tubuhmu sudah tidak sakit lagi? Tuan Jin, jangan. Mengapa kamu memberikan tiketnya kepada orang lain? Aku tidak mengerti. Katakan yang sebenarnya. Wu Chen, perbedaan di antara kita terlalu besar. Baik itu pandangan maupun wawasan, atau status dan kedudukan. Kita berdua sangat berbeda jauh. Aku sama sekali tidak pantas untukmu. Asal-usul tidak bisa dipilih. Apakah hanya karena hal itu, kamu menyerahkanku begitu saja kepada orang lain? Kenapa kamu menangis? Ternyata, kamu tidak menjaga kesucianmu hanya untuk Xingling. Aku tidak pernah. Aku tidak pernah menjaga kesucian untuk siapapun. Hanya saja setelah bertemu denganmu, aku menjadi tak terkendali. Hei, apa? Katamu orang tua Chu Xinlian mencarinya kemana-mana? Kirimkan aku lokasi orang tua Chu Xinlian. Kau pasti akan mendapatkan imbalan yang besar. Jia Rong, apakah pacar yang kau temukan itu seorang bandit? Jika tidak mampu membayar mahar, tidak usah dibayar. Kenapa malah membawa sekelompok orang dan menghancurkan rumah sampai seperti ini? Mana aku tahu kalau ayahnya bekerja di bidang itu. Jika aku tahu sebelumnya, aku tidak akan meminta mahar 200.000. Kalau mau menyalahkan, salahkan saja Chu Xinlian ini. Andai saja dia tidak hamil di luar nikah, lalu menikah lebih awal, dia masih bisa menghasilkan uang? Apa gunanya membicarakan semua ini sekarang? Aku tidak tahu kemana gadis sialan itu. Bersama pria liar itu, pergi menghilang. Kalian sedang mencari Chu Xinlian, bukan? Dia sekarang sedang menikmati hidup mewah di samping Tuan Jin, menjalani kehidupan seperti orang penting. Kurasa dia tidak pernah memikirkan kalian. Kau siapa? Kau? Kalian tidak perlu tahu siapa aku. Aku hanya datang untuk memberitahu kalian informasi tentang Chu Xinlian. Dia bekerja di grup Long Yu, pulang kerja tepat jam 5:30 setiap hari. Kalian hanya perlu datang pada jam 5:30 ke bawah gedung kantornya untuk mencegatnya. Pasti akan berhasil. Kami tidak berani. Kami dipukuli dengan sangat parah oleh Tuan Jin waktu itu. Tuan Jin dan aku sudah berteman sejak kecil. Tapi Chu Xinlian masuk ke dalam hubungan kami. Meskipun Tuan Jin menyukai aku, tetapi karena Chu Xinlian memiliki anaknya, dia tidak bisa bertindak. Jadi, kematian Chu Xinlian juga merupakan keinginan Tuan Jin. Setelah masalah ini selesai, kalian pasti akan mendapatkan keuntungan. Bu,
Tuan Jin baik sekali kepada Chu Xinlian ya. Mungkinkah dia benar-benar tertarik pada Chu Xinlian? Bukankah Xinlian sedang hamil dan sudah punya anak? Apa yang kamu tahu? Mungkin saja Tuan Jin memang suka pada wanita yang sudah menjadi ibu. Apa kalian masih mau bekerja dengan benar? Chu Xinlian, jangan senang dulu, masa senangmu akan berakhir. Dasar gadis kurang ajar, aku susah payah mencarimu. Ibu, apa yang ibu lakukan? Aku dengar kamu hidup enak dan berfoya-foya. Kenapa kamu tidak peduli pada kami? Sakit sekali. Bu, lepaskan aku. Beri kami 10 miliar rupiah. Kalau tidak, hari ini aku akan membuatmu menerima akibatnya. Aku tidak punya uang sebanyak itu. Dasar kau anak tidak tahu diuntung. Kau masih berani membohongi kami? Kau sudah menjadi pasangan tidur Jin Wuchen. Mana mungkin kau tidak punya uang? Cepat berikan uang itu padaku. Uang itu milik Wuchen, tidak ada hubungannya denganku. Kau benar-benar tidak punya hati nurani. Sekarang kau sudah sukses dan hidup enak ya. Tidak perlu mengkhawatirkan apa-apa. Kau tahu penderitaan apa yang kami dan adikmu alami? Adikmu dipukuli karena tidak bisa mengumpulkan uang mahar dan rumah kami dijarah habis. Kak, jangan banyak bicara, cepat berikan uang itu pada kami. Ayah, ibu, Jiarong, aku benar-benar tidak punya uang. Sungguh tidak berperasaan. Aku melahirkanmu dengan susah payah, beginikah caramu membalas kebaikanku? Tuan Jin, kami tidak bertemu Nyonya Muda. Wuchen, gawat, kakak ipar dipukuli di bawah. Apa? Ayah, jangan pukul aku lagi, aku sedang hamil. Apa? Kau hamil lagi? Chu Xinlian, kau ini babi betina? Jika saja kau tidak hamil dan gagal menikah saat itu? Apakah ayah dan ibu akan berada di titik seperti sekarang? Jangan pukul aku. Aku akan memukulmu. Memangnya kau bisa apa? Wuchen, anakku, tolong selamatkan anak ini. Tangkap dia. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Kalian tidak mengerti aturan, ya? Bukankah Tuan Jin menyuruh kita melakukannya sendiri? Chu Xinlian, dasar kau wanita jalang. Bawa mereka pergi. Lepaskan aku. Apa yang akan kau lakukan? Nanti kalian bertiga akan tahu. Wuchen, perutku sakit sekali. Aku takut pada anakku. Anakku, Tidak akan terjadi apa-apa. Aku pasti akan memastikan kalian berdua selamat. Tuan Jin, ada kemacetan di depan. Bagaimana ini? Putar balik. Lihat, kemari. Tuan Jin, Nyonya Muda, Bagaimana keadaan bayinya? bayinya baik-baik saja. Tetapi semakin tua usia kandungannya semakin besar risikonya. Kondisi Nyonya Muda sangat berbahaya. Kali ini, untungnya Anda datang ke rumah sakit. Tepat waktu, kalau tidak, Lanjutkan. saat ini suntikan penguat kandungan sudah diberikan, dan Nyonya Muda perlu dirawat inap untuk observasi. Silakan keluar. ini semua salahku. Seandainya aku pergi lebih awal, mungkin tidak akan terjadi seperti ini. Jangan menyalahkan dirimu sendiri. Yang salah bukanlah kamu, tetapi mereka. Dokter, di mana bayiku? Maaf Nyonya Muda, bayinya tidak tertolong. Tidak. Bayiku hilang. Xiaolian, kamu baru saja bermimpi, bayinya masih ada. Benarkah? Tentu saja, untuk apa aku membohongimu? Sudah,
Istirahatlah sebentar. Tuan Jin, kondisi fisik Nyonya Muda sudah stabil, tetapi dia menderita fobia. Untuk mengatasinya, mungkin harus diatasi dari akarnya. Akar? Wu Chen, kenapa kau membawaku ke sini? Nanti kau juga akan tahu. Kak Ipar, Wuchen, semua orang sudah di dalam? Ayo kita masuk. Ayah, Ibu, Jiarong, kenapa kalian ada di sini? Tuan Jin, gadis seperti Chu Xinlian itu, dia tidak pantas untuk Anda. Kami ini hanya ingin meringankan beban pikiran Anda. Wu Chen, aku ingin pergi. Setelah mereka melakukan itu padamu, apa kau tidak ingin membalasnya? Aku tidak bisa. Jangan takut, ada aku. Kak Ipar, pakai ini agar tanganmu tidak kedinginan. Keterlaluan, jangan menakuti Xiao Lian. Xiao Lian, apa ada yang ingin kau katakan pada mereka? Ibu, jangan panggil aku ibu. Chu Xinlian, kau benar-benar tidak punya hati nurani. Jika kau berani menyentuh kami seujung jari pun hari ini, percaya atau tidak setelah aku keluar, aku akan menghabisi anak haram yang ada di perutmu itu. Benar. Sudah begini keadaannya. Kalian masih tega memperlakukanku seperti ini? Kenapa kalau kami memperlakukanmu begini? Salahmu sendiri kenapa kau terlahir sebagai perempuan. Kau memang seharusnya berbagi beban untuk adikmu. Betul sekali, sampai sekarang aku belum menikah, semua salahmu. Kenapa hanya karena aku seorang perempuan, aku harus mengorbankan segalanya demi Chu Jiarong? Chu Jiarong, dia tidak perlu melakukan apa-apa, tapi bisa menikmati yang terbaik. Sementara aku melakukan semua pekerjaan rumah, tapi masih harus tidur di ranjang keras dan makan roti yang dingin. Kesalahan yang dibuat Chu Jiarong, selalu aku yang harus menanggungnya. Kita punya orang tua yang sama, namun rasanya aku tidak pernah dicintai oleh kalian. Aku bahkan curiga, aku bukan anak kandung kalian. Kau. Diam. Saat aku melahirkan Yuan, di tengah musim dingin yang menusuk tulang, aku sendirian. Kalian bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk bertanya. Kalian bahkan berusaha merebut Yuan saat dia sakit. Aku sedang hamil, kalian memukuliku tanpa ampun. Kalau saja Wu Chen tidak datang tepat waktu, anak itu pasti sudah tiada. Sekarang kalian masih mau mengancamku seperti ini? Aku melahirkanmu dan aku membesarkanmu. Sampai sebesar ini. Cukup, kata-kata ini sudah kudengar sejak kecil, tidak kurang dari 100 kali. Sudah 20 tahun berlalu, bukankah sudah saatnya semua lunas? Sudah. Semua perkataan Xiao Lian sudah selesai diucapkan. Kalian tidak ada gunanya lagi di sini. Saat kalian memperlakukanku seperti aku tak berdaya, apakah kalian memikirkan hari ini? Xinlian, masalah ini bukan salah ayah. Jika harus menyalahkan, salahkan saja ibumu. Dialah yang mendambakan anak laki-laki. Kali ini, tolong maafkan ayah. Ayah janji, setelah ini ayah akan bersikap baik padamu. Ayah akan bersikap baik padamu. Cih, dasar tak tahu malu. Padahal jelas-jelas kau yang bilang bahwa anak perempuan itu beban dan melarangku menyayangi Xinlian. Kalau tidak, sebagai anak kandungku, mana mungkin aku tidak menyayanginya. Kak, aku salah, Kak. Jangan. Mereka berdualah yang menyuruhku. Mereka berdua yang menyuruhku melakukan ini, Kak. Aku penakut dan tidak dewasa. Aku tidak tahu apa-apa, Kak. Apa yang kalian katakan sekarang benar-benar menjijikkan bagiku. Wu Chen, apa kau berpikir aku terlalu lemah? Kau tidak lemah, kau hanya terlalu baik dan terlalu memikirkan perasaan orang lain. Ada aku di sini, kau tidak perlu menjadi kuat. Chu Xinlian, Lian, meskipun kau bisa lolos lalu kenapa? Chu Xinlian, 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 meskipun kau bisa lolos lalu kenapa? Chu Xinlian,
Mama angkat. Ibu angkat. Cingling, ada apa ini? Tadi saat aku sendirian di rumah, aku melihat ada pria masuk ke rumah untuk mencuri. Aku bahkan melihat dia membawa pisau. Aku ketakutan dan langsung lari keluar. Kalau aku terlambat selangkah, ibu angkat tidak akan bisa melihatku lagi. Aduh, tidak apa-apa ya. Cingling, jangan takut. Wu Chen, cepat kirim orang untuk menggeledah rumah Cingling. Kita harus menangkap pencuri itu. Maham. Bu, tapi sekarang aku tidak berani tinggal sendirian lagi. Bisakah aku menginap beberapa malam di sini? Tidak bisa. Aku akan menyuruh orang untuk menyiapkan hotel di bawah naungan Long Yu untukmu. Fasilitas hotel dan keamanannya adalah yang terbaik. Tapi aku takut kalau tinggal sendirian. Ibu angkat, aku takut. Aduh, Cingling ini adalah putri angkatku. Memangnya kenapa kalau dia menginap beberapa malam di sini? Sudah diputuskan begitu saja. Suruh seseorang mengantar Cingling ke kamar tamu untuk beristirahat. Ibu angkat baik sekali. Aduh, sakit sekali. Wu Chen, sepertinya aku tidak punya tenaga untuk berdiri. Bisakah kamu membantuku? Wu Chen, sepertinya aku demam. Seluruh tubuhku terasa panas. Tidak ada tenaga. Tolong bantu aku ya. Kalau sakit, cari dokter sana. Kalau begitu, Wu Chen, bisakah kau membantuku? Wu Chen, apa kau tidak tahu? Aku sudah lama menyukaimu. Jangan membuatku jijik. Besok kau harus segera pindah dari sini. Xin Lian, kau sudah bangun. Kau kemari untuk mencari Wu Chen. Wu Chen sedang dinas luar kota, dan Ibu Peri sedang di salon kecantikan. Kau tahu, semua pelayan di keluarga Jin dipecat gara-gara kau. Namun mereka semua mendapatkan kompensasi yang sangat besar. Tapi bagaimana ini? Banyak pakaianku tidak ada yang mencuci. Pakaianku ini harganya puluhan juta rupiah. Jika dilempar ke mesin cuci bisa rusak. Tapi kalau dibiarkan saja sampai bau, tidak ada yang bertanggung jawab. Hei, kau bisa mencuci pakaian? Coba ajari aku. Baiklah. Benarkah? Bagus sekali kalau begitu, aku akan mengantarmu. Oke, hanya ini saja. Hei, kenapa kau mencuci pakai air panas? Pakaianku ini hanya boleh dicuci pakai air dingin. Kalau tidak nanti rusak. Tapi sekarang musim dingin. Memangnya kenapa kalau musim dingin? Xin Lian, bukankah keluargamu sangat miskin? Memangnya di rumahmu musim dingin mencuci pakaian pakai air panas? Kalau saja semua pelayan di rumah ini tidak pergi, dan pelayan baru belum datang, mana mungkin aku membiarkanmu mencuci pakaianku? Tuan Jin, selamat sore. Kami adalah tim layanan paling top di industri ini. Kami menguasai semua hal tentang kehidupan selama kehamilan. Pasti tidak akan membuat Anda dan nyonya Anda kecewa. Kerjakan tugas kalian masing-masing. Baik. Tunggu sebentar. Saya adalah nyonya muda kalian. Hari ini adalah hari pertama kalian mulai bekerja. Tapi saya kebetulan harus keluar, jadi kalian semua libur.
Nyonya muda, mengapa Anda sedikit berbeda dengan foto di arsip? Hormon kehamilan saya banyak, apa tidak boleh jika saya menjadi gemuk? Sudahlah, sudah. Kalian semua silakan turun. Baik. Kira-kira prosedurnya seperti itu. Tapi sepertinya saya masih belum bisa. Xin Lian, bagaimana kalau kamu bantu saya cuci semuanya? Baiklah. Xin Lian, saya lapar. Tolong buatkan saya makanan. Makan di luar kurang higienis. Badan saya agak kurang enak. Buat sendiri saja, ya. Tapi saya tidak bisa masak. Kamu tidak mau melihat saya meledakkan dapur kan? Aduh Xin Lian, tolonglah. Masakanmu pasti enak. Saya mau coba. Aduh, saya sungguh lapar. Saya bantu kamu menyiapkan bahan-bahannya. Bagaimanapun, Yuan juga harus makan. Baiklah. Singling, daging beku tidak boleh dimasukkan ke dalam minyak panas. Daging beku tidak boleh dimasukkan ke dalam minyak panas. Kenapa kamu tidak memberitahuku hal seperti ini dari tadi? Kalau saja aku tidak cepat lari. Sekarang aku pasti sudah dibawa ke rumah sakit kan? Sekarang semua sudah hancur, semua berantakan karenamu. Lalu kita mau makan apa siang ini? Mami, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Tante jahat memarahiku. Mami melakukan apa? Berani-beraninya kamu, dasar anak nakal. Chu Xin Lian, kamu tidak benar-benar berpikir, kamu dan si penyebar sial ini adalah tuan rumah ini kan? Singling, kenapa kamu bicara seperti itu? Jangan panggil aku seperti itu. Aku merasa jijik, akan kuberitahu yang sebenarnya. Sebenarnya pagi ini, sekelompok pekerja datang ke rumah ini. Hanya saja aku mengusir mereka. Apa, kamu? Benar, aku memang mempermainkanmu seperti anjing. Tapi memangnya kenapa? Bukankah kamu itu baik hati? Hal-hal itu pasti didorong oleh rasa bersalahmu, sehingga kamu melakukannya kan? Sayangnya di keluarga kaya ini, kebaikanmu hanya akan membuatmu menjadi rendah dan tidak berguna. Mami. Tante jahat, tante bau, kamu pasti menunggu papi dan nenek keluar. Baru kamu berani mengganggu Mami. Dasar anak nakal, kalau bukan karena kamu, Wu Chen, bagaimana mungkin? Kalau kamu hanya menggangguku, aku tidak peduli. Aku tidak akan membiarkanmu menyentuh Yuan. Kamu? Xin Lian, meskipun kamu tidak menyukaiku, kamu tidak seharusnya mendorongku. Apa yang terjadi di sini? Ibu, ini semua salahku. Aku tidak tahu kalau Xin Lian sangat tidak menyambutku. Seandainya aku tahu, aku pasti sudah menginap di hotel saja. Xiaolian bukan orang yang seperti itu. Pasti ada kesalahpahaman di antara kalian. Nenek jangan percaya pada tante jahat ini. Pada apa yang dikatakan tante jahat itu. Jelas-jelas dia yang menindas Mami. Yuan, apakah kamu juga tidak menyambutku? Kamu... Sudahlah. Untung ayah mengajariku bahwa dalam segala hal harus ada bukti. Berani-beraninya kau, anak sialan. Jangan panggil aku begitu. Aku merasa jijik. Akan ku beritahu yang sebenarnya. Sebenarnya pagi ini datang sekelompok pelayan ke rumah. Hanya saja mereka sudah kuusir. Chen Xingling, ternyata kamu bermuka dua, memfitnah dan menindas Xiaolian. Mulai sekarang, kamu tidak ada urusan lagi dengan keluarga Jin. Ibu. Pergi dari sini. Anak baik, maaf kamu harus menderita. Seandainya aku tahu dia akan menjadi sejahat ini, seharusnya aku tidak menampungnya saat itu. Ibu, aku tidak menyalahkanmu. Apa yang dikatakan Wu Chen benar. Dulu aku terlalu lemah, tapi aku sudah memutuskan. Setelah ini aku tidak akan membiarkan siapapun menindasku lagi. Bagus. Ini baru menantu keluarga Jin. Aku akan segera memberitahu Wu Chen agar dia segera memecat Chen Xingling. Chu Xin Lian, walaupun aku berubah menjadi arwah yang penuh dendam, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Xiaolian,
Bagian mana yang membuatmu tidak nyaman? Apakah sudah periksa ke dokter? Wu Chen mendengar kabar bahwa kamu diganggu oleh Chen Xingling. Dia langsung membatalkan perjalanan dinasnya dan kembali menggunakan pesawat pribadinya. Aku baik-baik saja. Wu Chen, bagaimana kamu bisa tahu semua ini? Aku yang memberitahunya, Xiaolian, kamu tidak perlu khawatir. Di keluarga Jin, tidak ada hal apapun yang lebih penting daripada istri dan anak. Xiaolian, awalnya aku berencana untuk mengadakan pernikahan setelah anak kita lahir, tapi sekarang aku akan memberitahu seluruh dunia bahwa kamu dan Yuan Yuan adalah milik Jin Wu Chen. Baiklah, bukankah kamu ada urusan yang harus diselesaikan? Tidak ada. Pasti merepotkan karena kamu tidak jadi pergi dinas. Hari ini hanya mencoba gaun pengantin saja. Lagi pula ada ibu juga, kita bisa pergi sendiri. Lagi pula aku ingin kamu melihatku memakai gaun pengantin di hari pernikahan nanti. Sudahlah, bukankah kamu sudah menyediakan pengawal untuk kami? Hubungi aku kapan saja jika ada masalah. Jangan khawatir. Yang ini bagus. Halo, saya adalah penata rias yang datang hari ini untuk mencoba riasan pengantin wanita. Kalau begitu, mari kita mulai. Ini bagus. Menurutku yang ini sangat cantik. Nanti coba semuanya ya. Aku akan menerima telepon sebentar. Baik. Pilihlah dengan baik. Chen Xingling. Di mana anakku? Kau apakan Yuan Yuan? Tenang saja, dia belum mati. Dia masih hidup. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Chu Xinlian, kau telah merebut suamiku. Menurutmu apa yang kuinginkan? Tuan Jin masih belum menemukan nyonya muda dan nona kecil. Menurutmu kemana mereka bisa pergi? Aku hanya turun untuk menelpon sebentar. Dan ketika aku kembali, mereka sudah menghilang. Ponsel Xiaolian masih ada di sini. Kerahkan semua personel, lakukan pencarian habis-habisan. Siap. Xiaolian. Halo, Wu Chen. Lama tidak berjumpa. Chen Xingling, kemana kau bawa Xiaolian dan Yuan Yuan? Ibu angkat, sejak wanita itu muncul dalam hidup kalian, kau bahkan memutuskan hubungan denganku. Kau dan Wu Chen sama-sama orang yang kejam dan tak berperasaan. Kau masih berani menyalahkan Xiaolian? Semua ini karena kejahatanmu sendiri. Chen Xingling. Ibu angkat langsung merasa kasihan. Ayo bicara, kenapa tidak dilanjutkan? Di mana kalian? Ingin tahu di mana kami berada? Boleh, tapi kau harus datang sendirian. Jika aku tahu kau membawa orang lain, kau tahu akibatnya. Baik, tunggu aku. Wu Chen. Xiaolian, Yuan Yuan, kalian harus baik-baik saja. Kenapa belum datang juga? Aku mulai tidak sabar menunggu. Menurutmu, apakah aku harus membunuhmu dulu, wanita jalang ini? Atau anak haram kecil satunya? Anak haram kecil ini hanya menghalangi. Lebih baik aku menghabisinya dulu. Hentikan. Wu Chen, kau benar-benar datang. Apa kedua wanita murahan ini begitu penting bagimu? Lepaskan mereka. Melepaskan mereka? Bisa. Tetapi, kau hanya boleh memilih satu. Apa maumu? Apa mauku? Wu Chen, apa kau tidak tahu apa yang kuinginkan? Aku ingin kau mencintaiku. Awalnya aku mengira, kau tidak akan pernah jatuh hati pada siapapun seumur hidupmu.
Dengan begitu aku juga bisa selalu berada di sisimu. Tapi dia, apa kelebihannya dibanding aku? Mengapa dia pantas mendapatkan perhatianmu? Dia mengandung anakku. Aku tidak pernah jatuh hati padanya. Aku hanya menunggu anak di perutnya lahir untuk menggunakan darah tali pusar demi menyelamatkan Yuan-Yuan. Benarkah? Benar. Lepaskan mereka. Kalau begitu kau harus berjanji padaku, hanya akan menikahi Chen Xingling seorang. Baiklah, aku janji. Tidak, aku tidak percaya. Kecuali kau menciumku di depan Chu Xinlian. Baik. Wu Chen. Wu Chen. Wu Chen. Dokter, bagaimana keadaan Wu Chen? Luka pasien terlalu besar. Saat dibawa ke sini, sudah kehilangan banyak darah, ditambah infeksi luka. Kami sudah berupaya maksimal untuk menjaga tanda-tanda vital pasien. Namun kita harus lihat apakah dia bisa melewati malam ini. Wu Chen? Aku pikir tidak ada seorang pun di dunia ini yang mencintaiku sampai kamu muncul dan memberiku Yuan-Yuan. Awalnya aku pikir itu sudah cukup sampai kamu bilang kamu menyukaiku, hanya menyukaiku. Aku menyesal tidak membalas perasaanmu. Aku takut kamu tidak akan pernah mendengarnya lagi. Aku mencintaimu. Bisakah kamu cepat bangun? Yuan-Yuan tidak bisa tanpa seorang ayah, dan aku juga tidak bisa tanpamu lagi. Wu Chen, kamu bangun. Jika kamu bicara lebih banyak lagi, aku akan sembuh sedikit lebih cepat. Wu Chen, Wu Chen, Chen Xingling sudah diurus dan tidak akan pernah muncul lagi di hadapan kakak ipar dan Yuan-Yuan. Xiaolian, setelah aku sembuh dari luka-lukaku, aku akan memberimu pesta pernikahan termegah di Jingcheng. Selama ada kamu, pernikahan apapun itu pasti baik. Ayah harus cepat sembuh. Yuan-Yuan menunggu untuk menjadi gadis pembawa bunga ayah dan ibu. Ayah akan sembuh.